Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-8 yaitu peninjauan paket tour. Jadi adik-adik saya perhatikan sudah mengerjakan beberapa tugas terkait dengan pembuatan paket tour dan ini tentunya adalah bagian dari upaya yang harus ditingkatkan kemampuannya, khususnya memang bidang kompetensi adik-adik semua adalah di bidang tour planning ya. Seperti ini. Jadi adik-adik sudah diberikan oleh pemahaman terkait dengan bagaimana membuat tour, kemudian bagaimana penerapannya. Jadi seperti itu. Dan tentunya harus diperlukan praktek yang banyak untuk membuat sebuah tour. Nah, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah terus melakukan peninjauan terhadap paket-paket yang kita buat. Tujuannya adalah agar paket yang kita buat itu memiliki nilai keunggulan yang tinggi dibandingkan dengan paket wisata yang lain. Artinya paket yang kita buat itu reliable dengan kebutuhan mereka, cocok dengan apa yang mereka inginkan. Itu yang harus kenali. Memang butuh proses yang panjang terkait dengan merumuskan paket yang wisata yang ideal, namun apabila kita tidak mencoba dan merevisi kembali apa yang sudah kita buat, tentunya tidak akan pernah ada nilai kepuasan yang akan didapat oleh wisatawan. Jadi kita harus terus melakukan peninjauan ulang, merevaluasi paket yang kita buat, apakah paket yang kita buat ini memiliki nilai keunggulan, nilai yang paling diinginkan oleh konsumen atau wisatawan kita bawa. Tentunya harus evaluasi itu berbasiskan pada data dari wisatawan yang kita bawa, yaitu data wawancara ya. Kita harus mewawancarai para wisatawan yang sudah kita bawa itu, kemudian kita berikan kita mintakan saran masukan terkait dengan paket yang sudah kita kembangkan, sehingga saran masukan itu menjadi bagian dari proses analisis yang lebih mendalam untuk nantinya kita bisa membuat sebuah paket wisata yang dibutuhkan, memang benar-benar dibutuhkan oleh wisatawan. Mungkin harapannya wisatawan yang sudah menggunakan paket kita ini suatu saat akan kembali lagi ke kita dan menggunakan paket yang memang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka rekomendasikan atau sarankan, sehingga saran-saran masukan mereka itu adalah merupakan hal utama yang harus diperhatikan, bukan keinginan kita yang harus diunggulkan, tetapi bagaimana mencari apa sih yang dibutuhkan oleh wisatawan sehingga wisatawan itu merasa tertarik, merasa bahwa paket yang kita buat ini memang cocok sesuai dengan keinginan. Itu yang harus diperhatikan. Tapi tentunya tetap pada landasan berpikir bahwa kita tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dari wisatawan, tetapi secara umum, secara general, kebutuhan wisatawan itu dapat terpenuhi dengan baik. Jadi seperti itu bentuknya. Kalau kita lihat ya, ini sebagai contoh ya adik-adik, saya perlihatkan beberapa contoh. Saya ambil yang ada di Jogja. Apabila kita mengklik travel yang ada di Jogja, akan muncul beberapa nama travel yang ada di sinilah. Tentunya ini yang saya inginkan adik-adik ke depan. Adik-adik sudah bisa membuat website, dan itu website adik-adik memang website dasar. Adik-adik bisa berlangganan, bisa membeli alamat web yang sekarang adik-adik punya. Dengan membeli itu akan menghilangkan kata WordPress yang ada di belakang dan diganti dengan .com ya, .com seperti ini, sehingga website adik-adik itu bisa memiliki kredibilitas dan nilai jual kalau sudah ada kata .com di belakang alamat websitenya adik-adik semua. Itu nantinya akan menjadi
media promosi yang ideal, karena terkait dengan travel pastinya membutuhkan media, yaitu media promosi basisnya digital seperti website ini. Ini ya, kalau kita klik di halaman pertama website itu di Google itu adalah namanya jogja.co.id. Jadi kata pertama yang kita ketik travel di Jogja, yang muncul adalah 10 besar pertama ya ini. Ini adalah 10 besar travel yang ada di Jogja. Apabila kita mengklik di Jogja atau mungkin di Bali pastinya berbeda. Kita klik di sini. Coba kita klik di sini sudah muncul Jogja, jogja.co.id. Ini paketnya dan ini saya cek, kita cek lihat ya, paket wisata yang ada di Jogja.co.id ini ada paket wisata 1 hari dengan banyak pilihan. Kemudian ada beberapa paket ya, ini yang disediakan. Coba kita ini ada beberapa paket, ada paket Jogja, tur Jogja 1 hari, ada paket tur Jogja 2 hari 1 malam, ada paket wisata Jogja 3 hari 2 malam, paket tur Jogja 4 hari 3 malam, dan trip luar kota. Jadi Jogja.co.id menawarkan sekitar ada 5 paket wisata. Adik-adik bisa membuat ini, mungkin di tempatnya adik-adik, di kota adik-adik bisa dirumuskan paket wisata yang sesuai dengan kondisi yang ada di kota masing-masing. Jadi bisa dirumuskan tidak hanya mungkin ya 5, tapi mungkin 10 paket bisa ada dibuat. Tapi tentunya harus memperhatikan konsentrasi. Jangan sampai kita membuat banyak paket. Ini sudah banyak lah. Paket tur Jogja 1 hari ini sudah banyak. Terlebih dengan paket-paket yang seperti ini harus diperlukan ketersediaan SDM, sehingga apabila ada pengguna atau customer yang menggunakan paket, satu paket memberi paket, tentunya harus disediakan SDM yang bisa mendampingi atau menunggu untuk seandainya ada wisatawan yang lain ingin membeli paket-paket wisata yang lain. Nah, seperti itu bentuk yang memang harus kita kembangkan terkait dengan paket wisata di tempatnya masing-masing. Ya, ini kita lihat paket 1 hari di Jogja, banyak pilihan ya. Dan di sini ada beberapa tawaran terkait dengan pilihan 1 hari itu kemana saja, yaitu dari mulai wisata sejarah, kemudian kuliner, kemudian wisata alam pegunungan, dan petualangan seru lainnya. Jadi ini seperti ini. Jadi paket itu adik-adik bisa dibuat di masing-masing websitenya seperti ini bentuknya. Candi Borobudur, Ulen Sentalu, ini museum ya, museum batik. Kemudian lavatur di kaki Gunung Merapi. Jadi processingnya ini juga harus dilampirkan. Adik-adik bisa melampirkan ini di masing-masing webnya, bagaimana kita processing kedatangan customer kita, wisatawan kita. Misalnya mereka menggunakan kereta, ya kita jemput di kereta api, di stasiun kereta api. Kalau di Lempuyangan atau stasiun Tugu, itu dikondisikan. Yang penting mereka dari pertama datang, kita sudah memberikan pelayanan yang baik ke mereka. Mereka jemput kemudian entah itu mereka sudah tinggal di hotel atau baru turun di stasiun atau terminal atau mungkin bandara, kita dijemput kemudian diantar ke tempat akomodasi yang sudah disepakati bersama. Jadi seperti itu. Kemudian menuju tempat, kalau memang langsung 1 hari itu berarti tentunya harus langsung diadakan kegiatan tur ya, langsung dibawa ke Museum Ulen Sentalu, kemudian kemudian tur ke Merapi dengan menggunakan jeep ya, dengan lavatur. Informasi ini harus disediakan ya, selain mencantumkan paket, karena memang mereka menginginkan apa sih yang mereka dapatkan. Ya, mereka dapatkan adalah pada saat mereka datang kemudian dijemput, kemudian mereka diantar ke Museum Ulen Sentalu. Setelah selesai mereka diajak lagi ke lavatur dengan menggunakan jeep. Itu mereka akan mengerti fasilitas yang akan mereka dapatkan. Jadi mereka akan merasa tenang. Nanti saya ngapain ya di sana gitu.
Jadi tidak ada pertanyaan seperti itu, tetapi setelah mereka mendapatkan informasi ini, mereka akan merasa tenang bahwa mereka akan dilayani dengan sebaik mungkin pada saat di Jogja. Kemudian biaya paket ini juga harus dicantumkan. Seandainya adik-adik sudah bisa membuat biaya paket, jadi bisa dicantumkan. Apabila masih belum, tidak apa-apa, mungkin ini akan menyusul, tetapi ini juga menjadi hal yang sangat penting. Apabila biaya paketnya ini 2 orang, itu harganya cukup mahal karena memang couple ya, hanya secouple, kemudian price-nya sekian, kemudian kalau 3 orang sekian, 4 sampai 5 orang sekian, karena ini terkait dengan biaya sewa, biaya makan, tiket masuk ke museum dan sebagainya. Jadi itu semakin mahal apabila orang yang kita bawa itu hanya berdua. Nah, ini kan semakin mahal karena meliputi berbagai macam sewa-sewa yang ada di situ. Jadi bentuknya adalah seperti ini, dan saya menginginkan websitenya adik-adik ada gambar-gambar yang memang ini gambar yang mereka tuju, gambar Candi Borobudur yang mereka tuju, kemudian mereka ajak ke Museum Ulun Sentalu, kemudian setelah selesai mereka akan mengikuti lava tour. Dicantumkan juga foto-foto yang menarik, tidak pecah. Jadi informasi terkait dengan rute, kemudian bagaimana processingnya, kemudian fasilitas yang akan mereka dapatkan, foto-foto kegiatannya, kemudian harga paket. Itu yang harus disediakan dalam satu website ini. Kemudian ini juga seandainya adik-adik memiliki beberapa fasilitas yang bisa ditawarkan, ya ditawarkan aja di sini. Bisa jadi namanya rental mobil, kemudian mungkin ada namanya adik-adik paham terkait dengan kondisi di daerahnya, bisa melampirkan berbagai macam informasi terkait dengan wisata kuliner, wisata pantai, dan sebagainya. Ya, seperti ini bentuk yang memang harus adik-adik kemas di dalam website yang sudah ada punya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan website kedua, saya ambil namanya Jogja Dream Tours ya. Ini Jogja Dream Tours ya. Jogja Dream Tours ini ya ini sama dengan menggunakan WordPress ya. Kita juga sama menggunakan WordPress dengan sama, dan bisa kita setting seperti ini ternyata. Dan di sini kita coba perhatikan, di sini sudah ada beberapa fitur-fitur informasi. Dia tidak menampilkan beberapa fitur utama di sini, tapi coba kita lihat apakah ada. Ternyata tidak ada, hanya beberapa tempat untuk informasi ya, paket ya. Ini ada paket. Coba kita lihat, ada paket wisata. Nah, seperti ini paketnya, ternyata di bawahnya. Kita back lagi. Ternyata kita lihat di sini memang ada namanya kontak personnya, kontak person dari orang ini, dari beliaunya yang memang mempunyai travel Jogja Dream Tours.com. Jadi ini sebagai media untuk komunikasi, dan ini memang keharusan dari untuk mempercepat proses. Jadi kita tidak berbasis email, bisa langsung nama HP-nya adik-adik bisa dimasukkan di situ apabila adik-adik memang menjual paket itu sendiri. Tapi kalau hanya sebatas pembelajaran itu tidak perlu, takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi kalau ini adalah hal yang memang karena memang sifatnya menjual ya, tentunya nomor ini adalah nomor khusus untuk menjual paket. Jadi kita tidak boleh mencampur nomor pribadi kita dengan nomor yang memang khusus untuk kegiatan jual beli penjualan paket wisata. Kalau bisa seperti itu. Jadi ada dua sarana komunikasi. Demikian juga dengan ini, atau SMS atau call, itu sangat penting juga. Jadi memberikan kemudahan kepada wisatawan baik itu domestik mancanegara untuk berkomunikasi dengan kita. Yang meskipun kita juga kan nantinya harus dilampirkan nama, misalnya ini go to Jogja .gotoanton@gmail.com. Ini menyampaikan juga alamat email. Meskipun dalam artian lebih cepat responnya adalah dengan menggunakan media telepon WhatsApp. Ya, bentuknya adalah
agar kita ini mempermudah saja komunikasi antara konsumen, calon konsumen dengan kita. Itu belum tentu orang juga lebih menyukai menggunakan email daripada WhatsApp, sehingga kita lebih mempermudah dengan menggunakan WhatsApp saja. Kemudian kita lihat ya, kita cek di sini ada beberapa paket yang ditawarkan, seperti paket 3 hari family tour ya, family tour Jogja. Seperti ini bentuknya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi mereka berkunjung kemana. Ini juga memberikan sebuah gambaran agar nantinya orang-orang itu bisa dengan mudah memperkirakan, mempersepsikan nantinya mereka itu akan mendapatkan jasa pelayanan yang tidak mengecewakan. Ini yang hari pertama dari area Magelang dan Kulon Progo, mereka berangkat ke arah Candi Borobudur, kemudian Gereja Ayam dan Kali Biru. Jadi mereka itu menawarkan 3 tempat dalam 1 hari perjalanan ya. Dalam 1 hari perjalanan dari Jogja ke Magelang itu dan Kulon Progo itu 1 hari. Ini juga perlu diperhatikan juga terkait dengan aspek kenyamanan dan kesehatan. Jadi kendaraan transportasi yang dipergunakan kemungkinan kalau di sini mungkin berangkatnya kalau sampai Borobudur sebenarnya kalau bisa sih pagi, karena kalau siang otomatis mereka akan kepanasan dan akan menguras energi, sudah naik, kemudian kondisinya juga panas. Kalau bisa mungkin sebelum jam 10 mereka sudah di sana di Borobudur. Jadi perjalanan dari Jogja ke Magelang diperkirakan sekitar 1 jam, dan mungkin setelah dari keluar dari hotel sekitar jam diperkirakan jam 8 sampai jam 9, nyampe sana jam 10. Jadi mereka jam 10 sudah nyampe di sana untuk mempermudah mengurangi tingkat kelelahan ya dari wisatawan yang kita bawa. Kemudian setelah itu kita ajak ke Gereja Ayam, kemudian makan siang tentunya. Habis itu mereka ajak ke Kulon Progo. Mungkin di Kulon Progo sekitar perjalanan ya mungkin 2 jam ya nyampe sana untuk melihat Kali Biru dan sebagainya. Itu selama 1 hari ada 3 objek yang dikunjungi. Mungkin durasinya juga pada saat di Borobudur mungkin durasinya lebih dari ya mungkin 1 jaman lah, 1 jam di sana melihat kondisi Candi Borobudur, kemudian mengikuti kegiatan di pinggir-pinggir atau di kawasan pariwisatanya. Di situ juga ada museum, ada menaiki gajah dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk yang bisa ditawarkan selain pemandangan yang ada di Candi Borobudur, dan itu mungkin diperlukan waktu estimasinya sekitar 1,5 jam karena memang waktunya panjang yang dari situ. Ya, kemudian di sini juga Gereja Ayam juga nanti perlu diperhatikan tentang apa sih yang ada di Gereja Ayam ini, kemudian informasi apa yang didapatkan dan berapa lama di sana, kemudian informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh wisatawan. Mungkin kalau di Gereja Ayam durasi waktunya sekitar mungkin 1 jam bisa kurang atau mungkin 40 menit di situ untuk melihat bagaimana sih pemanfaatan gereja sebagai tempat ibadah. Dan di situ mungkin ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau hal-hal lain mungkin terkait dengan sejarah dari Gereja Ayam ini seperti apa yang mungkin bisa dijelaskan oleh pendeta yang ada di situ, sehingga ada gambaran wisatawan yang kita bawa itu tidak langsung pulang, tetapi mereka mendapatkan banyak pengetahuan terkait dengan sejarah. Kemudian seperti itu. Kemudian hari kedua juga sama, ada 3 area yang dikunjungi karena areanya di daerah Gunung Kidul. Ya, ini daerah Gunung Kidul yang cukup jauh juga dari kota Jogja.
Dan ini juga perlu diberikan alokasi waktu, mungkin perjalanan sekitar 1,5 jam ya dari kota Jogja menuju area Gunung Kidul misalnya. Kemudian di sana melihat 3 pantai ya, 3 atraksi. Yang pertama Pantai Teras Kaca, kemudian Heha Skyview dan Pinus Panger. Kemudian dari situ kan otomatis durasi waktunya kan sampai sore ya. Ini yang harus diperhatikan juga, bagaimana makan mereka pada saat di Gunung Kidul. Apakah kita bawakan nasi kotakan, kemudian apakah mereka makan di salah satu spot di sini, kemudian sistemnya prasmanan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai persoalan makanan menjadi persoalan yang sangat menyulitkan. Misalnya karena lama di Pantai Teras Kaca misalnya, sehingga makan siangnya molor. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan. Itu yang harus dihindari ya, terkait dengan bagaimana kita meng-create sesuatu paket itu. Tentunya harus dijaga juga bagaimana sih makanan itu jangan sampai terlambat, sehingga wisatawan yang kita bawa tidak sakit pada saat mereka balik ke rumahnya masing-masing. Kemudian hari ketiga mungkin kegiatan di arah Bantul ya, juga perjalanan cukup jauh juga dari kota Jogja, karena ini pasti balik lagi ke hotelnya. Dari mana Magelang dan Kulon Progo mereka akan balik lagi sorenya. Kemudian area Gunung Kidul juga sama, kemudian hari ketiga juga sama. Dan ini ada 5 lokasi yang mungkin masih berada di area kota Jogja ya. Ada Keraton, ada Taman Sari, ada Pantai Parangtritis, Pantai Depok, kemudian Malioboro. Lah ini makan siangnya mungkin di Pantai Depoknya ya, makan seafood di situ. Kemudian Malioboro di malam hari atau mungkin sore hari setelah pulang dari Pantai Depok. Ya, bentuknya seperti ini. Harganya juga bervariasi karena 2 antar 3 peserta, harganya sekitar 900 per orang ya, 900 per orangnya seperti itu. Kalau ini mungkin agak sedikit berbeda, harganya sekitar 840.000 per orang, dengan juga sama tiga destinasi ya, 3 tujuan atau 3 atraksi yang ditawarkan, yaitu Borobudur, Ulun Sentalu, dan Tur Lava. Kalau ini juga sama, tapi tentunya ini lebih, mungkin perhitungannya adalah lebih murah ya, karena durasi waktunya juga cukup. Tapi ini mungkin hitungannya adalah 2 orang harga 2 orang sudah termasuk, ini harganya 840 itu untuk 2 orang. Tapi kalau ini harganya dari 900 per orang. Jadi kita harus bisa melihat, menghitung semuanya. Ini kan ada tiket masuk dari Borobudur berapa, mungkin ke Gereja Ayam ngasih uang kebersihan, dikali biru tiketnya berapa, di ini juga tiketnya berapa, dihitung. Kemudian mungkin total tiketnya ada sekitar entah itu 200.000 total untuk seluruh tiket ini. Dan sisanya adalah untuk biaya transportasi ya, dan makan. Ini harus dihitung, biaya transportasi dan makan. Jadi kemungkinan ya mungkin bersihnya adalah ya mungkin 500, mungkin antara 500 per orang, mungkin seperti itu ya. Kita harus hitung lagi terkait dengan kebutuhan yang harus dibayarkan ya. Tentunya diambilkan, tentunya harus kita membuat paket ini, harus tahu bagaimana total keseluruhan biaya yang harus diperlukan untuk perjalanan. Ini juga ada paket 3 hari family tour Jogja B, ada Jogja A untuk fun dan adventure. Jadi ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Jogja Dream Tours. Adik-adik harus bisa membuat seperti ini, paket seperti ini, dan itu dimasukkan ke dalam websitenya masing-masing. Dievaluasi lagi tentang jarak, kemudian kegiatannya, kemudian terkait dengan biaya yang diperlukan untuk apa saja. Kalau melihat dari aspek peninjauan paket wisata hari ini, mungkin akan berubah lagi seiring dengan
kebutuhan dari wisatawan dan rekomendasi, saran dan masukan wisatawan. Pastinya akan berubah lagi, entah itu rutenya, entah atau mungkin destinasinya yang diganti atau direvitalisasi, atau mungkin makanannya misalnya yang memang tidak cocok atau tidak kurang kurang enak, sehingga harus direferensikan untuk berganti tempat. Itu bisa dilakukan dari referensi wisatawan. Jadi tentunya tidak bisa kita paksakan, kita mempunyai fasilitas ini, kita mempunyai kuliner ini, tidak bisa kita paksakan untuk berjualan karena memang itu sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan wisatawan. Ini ada beberapa paket, ternyata banyak sekali paket-paket yang dibuat oleh Jogja Dream Tours ya, Jogja Dream Tours ya. Ini juga harus diperhatikan bahwa adik bisa membuat banyak sekali paket, tapi tentunya harus fokus, jangan sampai banyak bisa membuat paket kemudian tidak bisa direalisasikan, atau mungkin kita tidak mempunyai konsentrasi penuh terhadap satu paket sehingga bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau mungkin keluhan dari wisatawan yang kita bawa. Itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita merasa bahwa paket kita memang sudah bisa jalan sendiri, kemudian orang lain menjalankan, kita tidak perlu mengevaluasi atau mengecek kembali, ya itu akan menjadi permasalahan apabila memang ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau memang dari pegawainya atau SDM-nya memiliki keterampilan yang atau concern terhadap kegiatan mereka, kerjaan mereka, tentunya permasalahan-permasalahan seperti itu akan dihindari dengan mudah. Sekali lagi harus dievaluasi. Kemudian ada beberapa tour lagi yang saya ambil, Happy Tour ya. Happy Tour ini juga ada di Jogja ya, ada beberapa pilihan paket yang ditawarkan. Bentuknya seperti ini, mungkin tour 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, satu hari. Coba kita lihat di sini ada tour 1 hari, paket tour 1 hari ya. Ini ada paket namanya Happy Tour, paket 1 hari. Nah, 1 hari itu ada Jeep, Merapi, Candi Borobudur, dan Malioboro. Ini sama dengan yang pilihan ini dari Jogja, ada Go ID ya, ada persamaan. Kemudian ada beberapa paket ditawarkan, ada sekitar 12 paket ya, 12 paket untuk 1 hari saja, jadi ada 12 paket yang ditawarkan hanya untuk 1 hari saja. Dan tentunya adik-adik tidak perlu patah semangat di tempatnya adik-adik, entah itu mungkin di Jember. Banyak sekali sebenarnya kalau kita membuat paket wisata, dan itu harus konsentrasi menciptakan, mengembangkan, dan mengelola ya dari paket yang ada itu sendiri. Nah, ini harganya 825.000, mungkin sama dengan yang ini, dengan Jogja.co.id. Ada satu paket yang sama, sedikit berbeda ya. 1 hari dengan 3 tempat tujuan, harganya sekitar 825.000 per orang ya, harganya sama. Jadi sistem ini juga sistem pemesanan ya, form pemesanan juga dilakukan secara online ya. Secara online ini juga ada bisa lakukan ya, dengan penambahan fitur yang ada di WordPress-nya masing-masing. Jadi form booking-nya bisa dilakukan dengan cara online ya. Ini satu paket wisata Jogja 1 hari ya, bentuknya ada 12, terbagi menjadi 12 paket, sub paket ya. Kita kembali lagi, ini ada 12, kemungkinan adalah sudah enggak. Kemudian kalau ini paket
Ya ini seperti ini 2 hari 1 malam. Jadi adik-adik harus ke depan ini harus sudah bisa, kalau selama magang nantinya harus sudah mahir membuat paket ya. Harus mampu menciptakan paket-paket wisata baru yang bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jember. Tentunya adalah dengan memberikan sebuah paket pilihan khusus yang memang menarik, yang memang kaya akan sesuatu yang unik, yang memang itu menjadi nilai kekhasan dari paket yang kita kembangkan. Seperti itu. Ini ada beberapa paket yang dikembangkan oleh Happy Tour. Ya seperti ini sebenarnya sama, hanya merubah beberapa poin-poin yang memang disesuaikan ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya kalau seperti ini memang harus banyak SDM yang dibaliknya, karena memang jangan sampai paket yang kita buat ini tidak bisa jalan, itu saja. Ya ini memang harus dilakukan dengan seksama, artinya websitenya adik-adik jangan sampai kosong, diisi dengan berbagai macam tampilan paket-paket wisata yang interaktif, yang mungkin bisa suatu saat kita nggak akan tahu, mungkin suatu saat ada yang beli paket wisata yang memang diinginkan, karena memang ini sebagai contoh kasus yang memang kami lakukan dengan tim pada saat di Bondowoso. Ada namanya Warung Joglot. Warung Joglot itu memiliki penginapan berupa kamar, karena sepertinya homestay, ada sekitar 2 kamar, kemudian di situ sebenarnya intinya adalah di rumah makan atau warung makan. Jadi di situ juga ada tempat-tempat atau atraksi wisata yang memang bisa dijual, seperti misalnya pembuatan tempat tape, kemudian ada tanaman rosella, kemudian ada kesenian yang bisa untuk menjadi sebuah paket wisata. Ya ini kebetulan beberapa waktu yang lalu ada tamu yang memang langsung bisa membeli paket wisata yang ada di situ. Jadi mereka membeli paket wisata, yaitu makan di situ, mendapatkan paket keliling desa di situ, sampai tinggal di situ. Sudah mulai berkembang. Tentunya juga ada promosi ya, promosinya lewat media yang sudah kita lakukan ya. Alhamdulillah bisa sedikit memberikan gambaran. Dari situ kan dievaluasi, ternyata memang paket ini ada yang kurang optimal jalannya, misalnya terkait dengan pembuatan tempat tape misalnya, kok kelihatan kurang menarik, itu bisa kita setting ulang atau mungkin bisa kita alihkan. Itu evaluasi, itu harus dilakukan ya. Ini sebenarnya sama dengan ini, karena ini adalah paket city tour ya. Seperti yang saya tanya kamu tadi juga sama, itu paket city tour, tapi city tour yang memang skala desa, karena di desa itu sudah banyak potensinya, tinggal bagaimana kita mengkombinasikan potensi-potensi itu menjadi paket-paket wisata. Jadi itu bentuk yang harus kita kembangkan, kita inisiasi. Jangan sampai kita merasa takut, merasa bingung. Kalau ada apa-apa ya memang mengawali, kemungkinan besar wisatawan itu akan menyadari bahwa paket-paket itu adalah paket baru yang memang butuh waktu untuk penyesuaian kembali. Itu yang menjadi hal yang utama, bahwa kita harus bergerak dulu, jangan sampai kita diam sehingga merasa bahwa kita tidak perlu membuat paket. Ya tentunya ya kita tidak akan mendapatkan masukan secara ekonomis dari apa yang kita lakukan. Kita manfaatkan apa yang ada dengan WordPress-nya, dengan media sosialnya untuk menjadi media untuk terus berupaya menciptakan paket-paket wisata baru. Nah tentunya yang terkait dengan tugasnya adik-adik, saya menginginkan bahwa ada peninjauan ulang paket-paket yang sudah adik-adik buat, khususnya terhadap sesuaikan dengan apa yang saya contohkan disampaikan di dalam MMP.
ada contoh itu yang disesuaikan saja kolom-kolomnya, sehingga ada deskripsi yang bisa ditampilkan, kemudian rutenya, bagaimana mereka datang, terus apakah kita jemput, terus di mana, berapa lama, dan tempat tinggalnya nanti di mana, akomodasi di mana, kemudian nanti kita ajak untuk travel untuk menuju ke tempat-tempat yang memang sudah disepakati bersama. Jadi seperti itu bentuk yang harus dikembangkan oleh adik-adik. Saya mikir bahwa apa yang dilakukan adik-adik mungkin tidak ada manfaatnya sekarang, tapi mungkin pada saat adik-adik membutuhkan pekerjaan, ini bisa menjadi sebuah jalan kemandirian, ya, jalan kemandirian agar aktivitas yang kita lakukan itu juga menghasilkan. Kita bisa bekerja, saya sampaikan, kita bisa bekerja di tempat yang lain, tapi di sisi lain kita bisa mendapatkan income ya dari aktivitas penjualan paket wisata. Jadi tetap dievaluasi apa yang paket yang sudah dibuat, kemudian dikreasikan, dicek kembali apakah memang paket itu sesuai atau tidak. Itu yang harus dilakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah, bapak ibunya juga sehat, dijaga ibadahnya adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.